Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Terkhusus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumian dari MAG yang pada kesempatan kali ini sebagai dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Kemudian kepada para rekan-rekan yang memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemapar materi sebagai tugas paper, sebagai pemenuhan tugas paper pada mata kuliah bimbingan dan konseling tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kiranya jika ada kekurangan mohon dapat dimaklumi. Paper ini berjudul Landasan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bagi Guru Mata Pelajaran. Perkenalkan, nama saya Dudi Imadudin, nomor induk mahasiswa 2108 113 134. Sebagaimana tadi saya ungkapkan, paper ini saya beri judul Landasan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bagi Guru Mata Pelajaran sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu dosen pengampu. Belum lama ini, seluruh aktivitas kemasyarakatan terganggu oleh merebaknya wabah COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, wabah ini merebak hampir di seluruh dunia. Tentunya hal ini akan berdampak pada semua sendi kehidupan, tidak terkecuali pada dunia pendidikan di Indonesia, mulai dari turunnya tingkat partisipasi siswa sampai pada prestasi siswa itu sendiri. Kejadian ini tentunya menuntut semua pihak untuk berperan aktif mengembalikan efek negatif dari penyebaran virus COVID-19, termasuk pada lembaga pendidikan itu sendiri, di mana peran guru mata pelajaran serta guru BK atau bimbingan dan konseling itu diminta untuk lebih aktif. Bimbingan dan konseling itu merupakan sebuah layanan pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Bimbingan dan konseling juga berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pembelajaran, kemudian kesejahteraan psikologis dan prestasi akademik siswa. Namun, bimbingan dan konseling tidak hanya menjadi tanggung jawab guru bimbingan dan konseling itu sendiri, melainkan juga guru mata pelajaran yang memiliki kontak langsung dengan siswa di kelas. Tulisan ini adalah penelitian kepustakaan tentang peran guru mata pelajaran terhadap motivasi belajar siswa. Penulisan paper ini dilakukan dengan menggunakan literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan masalah penelitian seperti buku, jurnal, dokumen laporan, dan lain-lain. Di antara penelitian yang dijadikan referensi, yang saya jadikan referensi pada penulisan paper kali ini diantaranya adalah sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sutirna 2019 yang mengangkat tema tentang layanan bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran. Di mana penulis memberikan sebuah kesimpulan bahwa guru mata pelajaran itu sejatinya juga berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Kemudian kegiatan bimbingan konseling oleh guru mata pelajaran sejatinya harus terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga ada penelitian dilakukan oleh Fatur Rahman pada tahun 2017 dengan tema problematik pelaksanaan konseling individual, di mana penelitian ini menekankan pada pentingnya mengubah paradigma ruang konseling atau BK yang selama ini menjadi momok yang menakutkan bagi siswa menjadi sebuah ruang yang nyaman. Penulis juga membuat sebuah kesimpulan bahwa seorang konselor harus memiliki sebuah standar kualifikasi yang telah dirumuskan seperti kompetensi pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Selain dua penelitian tadi, ada juga sebuah penelitian yang berjudul Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan yang ditulis oleh Sukatin, Agatha Dianovi, Damayanti Siregar, Indi Mawada, dan Suryaningsih dan Suryaningsih, yang mana artikel ini diterbitkan dalam sebuah jurnal bernama Jurnal Budaya
tahun 2018. Pada artikel tersebut, para peneliti menyebutkan bahwa bimbingan dan konseling itu bertujuan agar peserta didik dapat menemukan dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa depannya. Dalam hubungan ini, bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Dalam buku yang berjudul Bimbingan dan Konseling karya Denny Febrini, dijelaskan bahwa landasan pelaksanaan bimbingan konseling bagi guru mata pelajaran meliputi landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial kultural atau budaya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, landasan pedagogis, landasan religius, dan landasan yuridis formal. Apa saja penjelasan tentang ketujuh landasan tersebut? Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam bimbingan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis tentang apakah manusia itu, sebagaimana diungkapkan dalam bukunya Febrini tahun 2020. Kemudian landasan filosofis berkaitan juga dengan pandangan hidup, nilai-nilai, dan tujuan pendidikan yang mendasari bimbingan dan konseling. Landasan filosofis itu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa hakikat manusia, apa hakikat pendidikan, apa hakikat bimbingan dan konseling, apa tujuan bimbingan dan konseling, dan bagaimana cara melaksanakan bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaannya, maka bimbingan konseling di dunia pendidikan dalam hal ini sekolah harus sesuai dengan sistem pendidikan sekolah dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar serta Pancasila sebagai dasar negara sekaligus dasar filsafat bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam bimbingan konseling adalah memberikan pemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan, sebagaimana disampaikan oleh Henny Syafriani Nasution tahun 2019. Landasan psikologis itu berkaitan dengan konsep-konsep, teori-teori, prinsip-prinsip, dan temuan-temuan ilmiah yang berkaitan dengan perilaku manusia dan lingkungannya. Landasan psikologis juga memberikan pemahaman kepada guru mata pelajaran tentang karakteristik siswa secara individual maupun kelompok, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran siswa, kemudian strategi-strategi yang efektif untuk membantu siswa dalam bimbingan dan konseling. Beberapa aspek yang perlu dipahami oleh guru dalam memberikan bimbingan dan konseling adalah diantaranya ada karakteristik perkembangan peserta didik, konsep diri peserta didik, teori-teori belajar, yaitu kumpulan-kumpulan prinsip dan konsep-konsep menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi pada sebuah individu. Kemudian selanjutnya landasan sosial kultural. Landasan sosial kultural atau budaya itu berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap perilaku manusia. Budaya memberikan identitas, orientasi, dan pedoman bagi anggota-anggotanya dalam berinteraksi dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Sutirna itu menyatakan bahwa seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup, sebagaimana diungkapkan oleh Sutirna tahun 2019. Kemudian landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perkembangan manusia. Dengan adanya landasan ilmu dan teknologi ini, konselor berperan pula sebagai ilmuwan sebagaimana dikemukakan oleh McDaniel dalam Prayitna 2003 bahwa sebagai ilmuwan, konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik berdasarkan hasil pemikiran maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penelitian sebagaimana dipaparkan oleh Nurholis tahun 2020. Guru bimbingan konseling maupun guru mata pelajaran disarankan untuk mengatasi keterampilan penggunaan teknologi modern karena dunia maya akan menjadi peluang untuk dapat digunakan sebagai media dalam layanan bimbingan dan konseling sebagaimana diungkapkan oleh Sutirna dalam Satria tahun 2016. Kemudian landasan pedagogis.
menurut Sutirna dalam Satria 2016, dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di segala bidang diperlukan pula landasan pedagogis yang ditinjau dari 3 segi, yaitu pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Kedua, bimbingan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan ketiga, bimbingan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Landasan ini menjelaskan bagaimana bimbingan dan konseling dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah belajar, dan mempersiapkan diri untuk pendidikan lebih lanjut atau dunia kerja. Landasan pedagogis juga mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan yang harus diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling seperti relevansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas. Kemudian landasan religius. Landasan religius berkaitan dengan pengaruh agama terhadap perilaku manusia. Agama adalah sistem keyakinan dan praktik yang menghubungkan manusia dengan Tuhan atau kekuatan tertinggi. Agama memberikan makna, tujuan, dan harapan bagi kehidupan manusia. Agama juga memberikan norma-norma, aturan-aturan, dan tuntutan-tuntutan yang harus dipatuhi oleh manusia. Henny Safriana Nasution menjelaskan bahwa landasan religius dalam bimbingan dan konseling mengimplikasikan bahwa konselor sebagai helper, pemberi bantuan yang dituntut untuk memiliki pemahaman akan nilai-nilai agama dan komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien atau peserta didik. Kemudian landasan yuridis formal. Yang terakhir, landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal dalam bimbingan konseling di sekolah adalah landasan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Landasan ini menjelaskan bagaimana bimbingan dan konseling harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, prinsip, standar, dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Landasan ini juga memberikan legalitas perlindungan dan pengakuan bagi profesi konselor sebagai pendidik. Sebagai penutup, bimbingan dan konseling merupakan salah satu layanan pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Guru mata pelajaran memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa, baik secara individual maupun kelompok, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Guru mata pelajaran juga dapat menjadi mitra kerja guru BK dalam menyusun program, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi hasil bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, guru mata pelajaran perlu memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.